Perkenalkan, nama saya Maria Natasha, NRP 18031. Dalam video saya kali ini, saya akan membuat produk donat beserta analisis ekonominya. Analisis ekonomi ini tentunya akan berguna bagi kalian yang ingin membuka bisnis sendiri. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum teknologi pengolahan hasil nabati. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ya kita lihat proses pembuatannya. Yang pertama ada tepung terigu protein tinggi, kentang yang telah dihaluskan, margarin, gula pasir, kuning telur, susu cair, ragi instan, dan garam. Untuk topping, saya menggunakan keju parut, koko crunch, gula halus, choco caviar, meses, dan margarin. Untuk alat yang digunakan ada timbangan, wadah, serbet besi, baking paper, sarung tangan plastik, cetakan donat, sendok, spatula mentega, dan loyang. Sebelumnya, cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu. Langkah pertama adalah perebusan kentang yang telah dikupas ke dalam air mendidih hingga lunak. Pelunakan terjadi karena pemanasan membuat air dari luar akan masuk ke dalam bahan. Selain itu, struktur membrase pada kentang akan rusak dan tekanan turgornya menurun. Selanjutnya adalah penghalusan kentang agar tidak memengaruhi tekstur dari donat. Selanjutnya dilakukan penimbangan dan pengukuran terhadap masing-masing bahan agar didapatkan jumlah yang tepat dan formulasi yang baik. Untuk cara pembuatan, langkah pertamanya adalah pencampuran tepung terigu, kentang, gula pasir, dan susu cair. Tepung terigu berprotein tinggi berfungsi untuk membentuk serat yang lembut. Gula pasir berfungsi sebagai pemberi rasa dan warna. Susu cair dingin berfungsi sebagai pemberi rasa gurih, melarutkan bahan-bahan kering, menjaga adonan tetap lembab, dan bersama terigu membentuk gluten. Sedangkan kentang berfungsi untuk membentuk tekstur bersama tepung terigu. Kemudian dilakukan pengadukan agar bahan homogen. Setelah itu ditambahkan ragi, margarin, telur, dan garam. Ragi berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi, di mana ragi dapat mengeluarkan CO2 yang terperangkap dalam jaringan gluten dan membentuk adonan yang mengembang atau tidak pantat. Digunakan ragi instan agar lebih cepat dan praktis. Kemudian kuning telur berfungsi sebagai pengemulsi untuk menggabungkan cairan dan lemak menjadi satu adonan yang baik, memberikan warna kemasan yang menarik pada saat digoreng, mengentalkan adonan, dan menciptakan tekstur yang kenyal. Margarin berfungsi untuk memberi rasa dan aroma yang khas, membuat tekstur donat menjadi empuk karena pendapatnya lemak, dan menjaga kelembapan donat dengan mengikat cairan dalam donat. Garam berfungsi untuk memberikan rasa dan mengikat air. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya dilakukan pengulanan agar adonan menjadi kalis, tidak lengket, mudah dicetak. Selain itu, pengulanan juga berfungsi untuk menyebarkan bahan secara merata. Setelah adonan kalis, tutup dengan serbet sebagai tahap fermentasi agar ragi dapat memfermentasi secara maksimal, adonan mengembang dan tidak pantat. Tahap ini dilakukan kurang lebih selama 35 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat dari adonan awal. Ragi mengeluarkan CO2 yang terperangkap dalam jaringan gluten pada adonan, mendesak adonan, dan menyebabkan adonan mengembang. Saat pengembangan adonan, udara yang masuk ke dalam adonan dimanfaatkan ragi untuk tumbuh, sehingga menjadi kondisi anaerob dan terjadi fermentasi. Setelah menunggu kurang lebih 35 menit dan volume adonan telah mengembang 2 kali dari volume awal, maka selanjutnya adonan ditekan hingga udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian dilakukan penimbangan
sekitar 40 gram untuk didapatkan berat adonan yang seragam. Selanjutnya ditutup dengan serbet untuk mengembangkan adonan dengan memperangkap udara dan menutup pori-pori agar tidak banyak minyak yang terserap. Hal ini dilakukan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, adonan dicetak agar didapatkan bentuk donat yang lebih seragam. Selain itu, panaskan minyak. Setelah minyak cukup panas, dapat dilakukan penggorengan hingga donat berwarna coklat keemasan. Warna coklat keemasan ini timbul karena terjadinya reaksi Maillard membentuk melanoidin yang berwarna coklat dengan rasa manis karena terdapatnya gula pada adonan. Selain itu, terjadi penguapan air sehingga kadar air menurun dan terjadinya penyerapan minyak ke dalam adonan. Kemudian donat dapat diberi topping sesuai selera. Tekstur donat yang terbentuk disebabkan karena gluten pada adonan dapat menahan gas dan mengembang, membuat struktur berongga halus dan seragam, serta tekstur menjadi lembut dan elastis. Untuk pengemasan, di sini saya menggunakan baking paper untuk alas masing-masing donat yang dapat mempermudah konsumen pada saat mengkonsumsi. Kemudian kotak yang telah berisi donat ditutup dan diikat menggunakan pita untuk mempercantik pengemasan. Tidak lupa juga diberikan label yang telah disiapkan. Inilah salah satu contoh produk yang siap didistribusikan ke konsumen. Untuk analisis ekonomi, diasumsikan membuat satu spek dalam satu hari. Satu pek berisi 4 donat sehingga dalam satu hari diasumsikan membuat 400 donat. Yang pertama adalah pengeluaran bahan baku. Dapat dilihat pada tabel bahan-bahan yang dibeli secara keseluruhan, namun tidak semuanya digunakan untuk membuat donat. Maka dihitung jumlah terpakai dan harga terpakai untuk membuat satu pek. Secara keseluruhan, total yang didapat untuk satu pek adalah Rp10.365 menjadi Rp1.036.500 untuk 100 pek. Untuk contoh perhitungan jumlah terpakai dan harga terpakai adalah sebagai berikut. Karena dalam 250 gram tepung terigu menghasilkan 13 donat, maka untuk menghitung 4 donat digunakan rumus 250 dibagi 13 dikali 4 dan didapatkan hasil 77 gram. Harga terpakai didapatkan dari 77 dibagi 1000 dikali 12.000 dan didapatkan hasil Rp924. Kemudian untuk pengeluaran bahan penolong yaitu baking paper, sarung tangan plastik, kotak atau kardus, pita, dan label. Di sini harga yang terpakai juga merupakan harga untuk membuat satu pek donat. Total untuk satu pek adalah Rp6.825 dan total untuk 100 pek adalah Rp682.500. Untuk perhitungan total pengeluaran bahan didapatkan dari pengeluaran bahan baku ditambah dengan pengeluaran bahan penolong menghasilkan nilai Rp1.719.000. Untuk total produksi dilakukan perhitungan dari pengeluaran bahan untuk 1 spek, kemudian utilitas yang dihitung dengan cara 10% dari pengeluaran bahan, dan biaya pekerja dengan jumlah Rp75.000 per hari, yaitu 8 jam kerja dikali 2 orang bekerja. Total produksi yang didapat adalah Rp2.040.900 dan harga produksi untuk 1 pek adalah Rp20.409. Harga jual yang saya tetapkan adalah Rp25.000 per pek. Untuk perhitungan persen keuntungan dihitung menggunakan rumus yang dapat dilihat pada layar dan didapatkan hasil persen keuntungan 22,49%. Jadi itulah proses pembuatan dari donat beserta analisis ekonominya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.